Mohamed Salah gagal penalti, Mesir kalah. Mesir harus menelan kekecewaan pahit pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Afrika 2025. Teparaus kalah dari Nigeria lewat adu penalti. Skor imbang tanpa gol memaksa laga ditentukan dari titik penalti. Drama adu penalti menjadi akhir yang menyakitkan bagi Mesir. Mo Salah, sang kapten, gagal menuntaskan tugasnya sebagai algojo, dan Nigeria pun mengunci kemenangan dengan skor akhir 4-2 dalam adu penalti tersebut. Hasil ini mengantarkan Nigeria meraih medali perunggu di Piala Afrika 2025. Sebaliknya Mesir harus pas finish di posisi yang keempat. Fulkrug jadi korban perampokan di Milan setelah pindah. Pemain AC Milan yakni Niklas Fulkrug mengalami kejadian tak menyenangkan setelah kepindahannya dari West Ham United. Dengan perhiasan senilai 500.000 euro dilaporkan dicuri. Menurut laporan dari Republika, Fulkrug meninggalkan hotel untuk sesi latihan pada Rabu pagi, dan di saat ia kembali ia mendapati berangkasnya di kamar telah dibobol. Besiktas tertarik meminang salah satu bek veteran milik Real Madrid. Besiktas dilaporkan tertarik untuk bisa mendapatkan bek veteran milik Real Madrid yakni David Alaba. Manajer Sergen Yalcin telah menyatakan bahwa mereka mengharapkan 2 atau 3 tambahan pemain untuk bisa memperkuat klub, dan nama David Alaba adalah salah satu pemain yang ingin mereka datangkan. Tangani oleh Romain dan kawan-kawan, pelatih baru Oxford United mau selamatkan klub dari Erick Thohir. Matt Bloomfield merasa cocok dengan Oxford United walaupun klub milik dari Erick Thohir tersebut sedang berada di zona degradasi. Oleh Romaini berada di peringkat ke-23 divisi Championship dengan koleksi 22 poin dari 25 pertandingan. Dan mereka kini berjarak 3 poin dari zona aman, yakni Portsmouth yang bermain 1 laga lebih sedikit. Kiper Lazio sepakat pindah ke Bournemouth. Kiper kedua Lazio yakni Christos Mandas dikabarkan telah sepakat bergabung dengan klub Liga Inggris yakni Bournemouth di musim dingin ini. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa klub Liga Inggris itu secara bersamaan sedang menegosiasi kesepakatan dengan Bianco Celesti dengan menawarkan pinjaman dengan opsi pembelian permanen seharga 17 juta euro. Chelsea selangkah lagi dapatkan bek muda milik Rennes. Chelsea besutan Liam Rose senior dikabarkan semakin dekat untuk bisa mengamankan tanda tangan bek muda Stade Rennes yakni Jeremy Jacquet. Menurut laporan dari jurnalis transfer Santi Auna, Chelsea telah mencapai kesepakatan personal dengan Jeremy Jacquet. Langkah selanjutnya bagi klub London Barat itu adalah menyepakati nilai transfer dengan Rennes agar kepindahan sang pemain berusia 20 tahun itu segera terrealisasi. Manchester United yakin datangkan Carlos Baleba. Menurut laporan dari The Sun, Manchester United semakin yakin dapat menyegel transfer dari Carlos Baleba dari Brighton pada musim panas nanti. Pemain tersebut siap mencari tantangan baru setelah musim ini berakhir. Usianya yang masih muda menjadi keuntungan besar bagi Manchester United karena klub dapat mengikatnya dengan kontrak jangka panjang. Federasi Sepak Bola Prancis sudah kontak Zidane untuk latih Prancis. Federasi Sepak Bola Prancis diam-diam telah mengontak Zinedine Zidane untuk bisa menjadi pelatih timnas Prancis, menggantikan Didier Deschamps usai Piala Dunia 2026 nanti. Zidane belum kembali melatih sejak mundur dari Real Madrid pada Mei 2021. Bukannya ia sepi tawaran, namun peraih Ballon d'Or 1998 tersebut itu memang memilih klub. Selama beberapa tahun terakhir, Zidane dikabarkan memang berniat menjadi pelatih Perancis selanjutnya. Hakan Çalhanoğlu buka peluang kembali ke Turki. Gelandang kreatif Inter Milan Hakan Çalhanoğlu diam-diam mengintip peluang untuk bisa kembali hengkang dari Giuseppe Meazza. Pemain berkebangsaan Turki tersebut dikabarkan tertarik dengan tawaran yang datang di bursa transfer musim panas nanti. Dikutip dari Florian Petersburg, Galatasaray berminat untuk bisa mempermanenkan Hakan Çalhanoğlu di tim utama untuk musim depan. Skuad asuhan dari Okan Buruk tersebut bahkan sudah mengadakan pertemuan dengan agen dari sang kapten timnas Turki tersebut. Pembicaraan kedua belah pihak kini berjalan cukup positif dan diprediksi akan berakhir positif sebelum bulan Juni berakhir.
Fans Madrid pasang banner desak Florentino Perez mundur. Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez didesak mundur oleh beberapa fansnya. Hal ini menyusul hasil-hasil buruk dari Vinicius Junior dan kawan-kawan usai pemecatan dari Xabi Alonso. Alih-alih mendukung pelatih, Florentino Perez selaku presiden klub diklaim justru lebih condong mendukung pemain. Namun sikap yang diambil oleh Florentino Perez itu rupanya tak disukai oleh beberapa para penggemar dari Real Madrid. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, fans dari Real Madrid membentangkan beberapa banner protes terhadap Florentino Perez. Spanduk-spanduk putih itu dipasang di beberapa titik di kota Madrid. Real Madrid dicemooh supporter sendiri di Santiago Bernabeu. Penggawa Real Madrid dicemooh supporter sendiri di Santiago Bernabeu. Para supporter kecewa dengan kondisi buruk El Real usai dipecatnya Xabi Alonso. Para supporter sudah mencemooh dan menyiuli para pemain dari Madrid sejak sebelum laga dimulai, dan mereka terus melakukan hal tersebut sepanjang pertandingan. Vinicius Junior dan juga Jude Bellingham menjadi pemain Madrid yang paling sering mendapatkan cemoohan dan juga siulan dari para supporter. Juventus tumbang 0-1. Juventus kalah mengejutkan dari Cagliari 0-1 dalam duel pekan ke-21 yang tercipta dari skema tendangan bebas menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Hasil ini membuat Juventus masih terpaku di peringkat 4 klasemen sementara dengan raihan 39 poin. Bayern Munchen bantai RB Leipzig. Bayern Munchen berhasil mengalahkan RB Leipzig dengan skor akhir 5-1 pada pekan 18 Bundesliga. Gol Munchen diciptakan oleh Serge Gnabry, Harry Kane, Jonathan Tah, Pavlovic, dan juga gol dari Michael Olise. Ini membuat Munchen mampu menciptakan total 11 gol ke gawang Leipzig, karena pada pertemuan pertama di Allianz Arena mereka menang dengan skor akhir 6-0. Era Michael Carrick dimulai sempurna awal kebangkitan dari Manchester United. Era baru di Manchester United dimulai dengan cara yang nyaris sempurna. Dalam laga derby secara tekanan, Setan Merah mengalahkan Manchester City 2-0 di Old Trafford. Michael Carrick yang baru memulai pekerjaannya sebagai pelatih kepala interim beberapa hari sebelumnya langsung memberikan kesan yang kuat. Kemenangan ini bukan hanya soal gengsi tetapi juga berdampak langsung pada persaingan papan atas di Liga Inggris. Hasil tersebut pun menggagalkan upaya Manchester City menekan Arsenal di jalur juara, sekaligus menghidupkan kembali peluang United untuk finish di zona Liga Champions. The Citizen tak punya energi. Pep Guardiola menerima kekalahan Manchester City dari Manchester United. Guardiola mengakui City tak punya energi seperti MU. Sepanjang pertandingan City hanya mampu melepaskan satu tembakan on target. Di sisi lain MU yang memulai era dari Michael Carrick itu tercatat membuat 7 tembakan ke gawang. Dan ini menjadi pertandingan ke-6 City dalam 17 hari. Dan Guardiola menilai City tidak tampil dengan energi yang dibutuhkan untuk bisa memenangi laga seperti melawan Manchester United. Tantangan MU berikutnya adalah hadapi Arsenal. Manchester United tampil luar biasa saat menjamu Manchester City. Michael Carrick pun tak mau larut dalam euforia kemenangan setelah timnya mengalahkan Manchester City. Dia menyinggung soal laga besar melawan Arsenal yang akan dihadapi pasukannya setelah mengalahkan City. Bruno Fernandes dan kawan-kawan akan bertanding melawan tim pemuncak klasemen di Stadion Emirates dalam laga lanjutan Liga Inggris di tanggal 25 Januari mendatang. Tanpa gol, tapi The Gunners aman di puncak klasemen. Arsenal gagal membawa poin penuh saat bertandang ke markas Nottingham Forest pada pekan ke-22. Bermain di City Ground Stadium, kedua tim harus puas berbagi angka setelah laga berakhir tanpa gol. Hasil ini membuat Arsenal tetap kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 50 poin dari 22 pertandingan, atau kini unggul 7 angka dari Man City yang berada di urutan yang kedua. Kalau Florian Wirtz tak cukup dress kini frustasi di Anfield Stadium. Hasil imbang 1-1 mewarnai duel Liverpool versus Burnley pada pekan ke-22. Liverpool unggul lebih dahulu lewat gol dari Florian Wirtz, dan Burnley mampu bangkit usai jeda dan menyamakan kedudukan lewat eksekusi dari Marcus Edwards. Hasil ini membuat Liverpool tertahan di urutan keempat klasemen sementara dengan koleksi 36 poin.
MU dan Chelsea berebut kiper 1,2 triliun rupiah. Dua klub besar Liga Inggris Manchester United dan juga Chelsea dikabarkan sedang bersaing untuk bisa mendapatkan penjaga gawang milik AS Roma yakni Miles Milner yang kini menjadi salah satu target transfer utama. Kiper asal Belgia ini dulu datang ke Italia dengan reputasi yang kurang bagus, tetapi dalam beberapa musim terakhir ia menunjukkan performa yang meningkat sehingga namanya kini menarik perhatian dari klub-klub top di Inggris. Nilai transfer yang dipatok untuk Milner diperkirakan mencapai 60 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah dan menjadikannya salah satu investasi besar yang dipertimbangkan oleh kedua tim raksasa tersebut. Real Madrid pantau wonderkid milik Bundesliga. Real Madrid dikabarkan tertarik dengan pemain muda berbakat Bundesliga bernama Christian Cavani yang kini memiliki nilai pasar sekitar 980 miliar rupiah setelah berkembang pesat bersama Bayer Leverkusen. Klub Spanyol ini melihatnya sebagai prospek jangka panjang untuk lini serang mereka karena performa impresifnya di kompetisi Jerman. Walaupun Bayer Leverkusen lebih dulu bergerak cepat untuk bisa mengamankan sang pemain, namun Real Madrid masih terus memantau perkembangannya di Jerman dan tidak menutup kemungkinan akan kembali mengaktifkan ketertarikan untuk bisa memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Enzo Fernandez buka peluang gabung dengan Real Madrid. Nama Enzo Fernandez memang disebut sebagai target utama, namun Real Madrid juga tidak pernah benar-benar melupakannya. Melansir laporan terbaru dari Defensa Central, spekulasi ini mencuat setelah Chelsea memecat Enzo Maresca di awal tahun ini. Situasi ini menarik karena menurut jurnalis Manu Coreno, Maresca bahkan disebut masuk ke dalam radar untuk proyek pelatih Real Madrid di masa depan. Laporan dari Inggris menyebut bahwa Enzo merasa kecewa dengan pemecatan dari Enzo Maresca tersebut.